Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Ari Ulfa sebagai dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online untuk hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya pemateri pertama dari kelompok 6 akan mendiskusikan hasil diskusi dari kami. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang model, metode, strategi dan metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak SMP atau SMA. Pengertian model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wyburg Scrum pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Pada kata komunikasi dua arah yaitu dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Model interaksional berlawanan dengan model stimulus respon dan beberapa model linear lainnya. Model interaksional menganggap manusia jauh lebih aktif. Kualitas simbolik secara implisit terkandung dalam istilah interaksional sehingga model interaksional berbeda dengan interaksi biasa yang ditandai dengan pertukaran stimulus respon. Jadi, model interaksional memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Suatu sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem ini terdiri dari subsistem yang saling tergantung dan bertindak bersama sebagai suatu kesatuan. Contoh model interaksional. Ketika dua orang dengan budaya yang berbeda saling berkenalan. Dalam perkenalan tersebut, kedua komunikator pasti akan berinteraksi dengan menanyakan nama, alamat, nomor telepon, ataupun yang lainnya. Jika dalam obrolan itu mereka sudah menemui titik klop, seperti tokoh idola mereka yang sama, pasti mereka berdua lebih membuka diri dalam membicarakan tentang dirinya dan juga tokoh idolanya tersebut, sehingga proses interaksi mereka dapat menyatu dan saling memberikan timbal balik. Penerapan suatu metode dalam setiap situasi pengajaran haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai kemungkinan yang dapat mempertinggi mutu dan efektivitas suatu metode tersebut. Kalau tidak, maka bukan saja akan berakibat proses pengajaran terhambat, akan tetapi juga akan berakibat lebih jauh, yaitu tidak tercapainya tujuan pengajaran sebagaimana yang telah diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Akan dilanjut oleh pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi dari Muslihuddin. Materi yang kedua yaitu metode interaksional pembelajaran akidah akhlak di SMP atau SMK. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode diperlukan oleh guru guna kepentingan pembelajaran. Dalam pelaksanaan tugas guru sangat jarang menggunakan satu metode, tetapi selalu memakai lebih dari satu metode karena karakteristik metode yang memiliki kelebihan dan kekurangan menuntut guru untuk menggunakan metode yang bervariasi.
Oleh karena itu, proses pembelajaran yang efektif amat diperlukan bagi guru dan peserta didik. Dari sekian banyak metode pembelajaran, secara umum ada 3 model pembelajaran yang dapat digunakan untuk karakteristik usia sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, metode pengajaran akidah diantaranya: yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction. Pengetahuan dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Model pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk menunjang proses belajar siswa berkenaan dengan pengetahuan prosedural maupun pengetahuan deklaratif yang tersusun dengan baik dan dapat dipelajari langkah demi langkahnya. Model pembelajaran langsung mempunyai fase-fase penting, di antaranya fase pendahuluan. Fase ini guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa setelah proses pembelajarannya. Yang kedua, fase presentasi. Fase presentasi materi guru dengan menggunakan metode ceramah dan resitasi atau mengecek pemahaman dengan tanya jawab. Kemudian yang ketiga, fase memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menyimpulkan hasil belajar dan memberikan umpan balik terhadap keberhasilan siswa-siswanya. Kemudian model yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk bekerja dalam suatu tim untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan tugas, atau melaksanakan sesuatu untuk tujuan bersama. Keberhasilan dunia pendidikan tidak terlepas dari penggunaan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan akumulasi konsep-konsep pengajar dan konsep belajar. Secara umum, metode pembelajaran modern atau konvensional yang diterapkan di Indonesia pada sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan yaitu menggunakan model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning dan model pembelajaran discovery atau discovery learning dan model pembelajaran berbasis project based learning. Model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, model pembelajaran inquiry based learning. Inquiry based learning ini artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat. Melalui proses mental ini diharapkan siswa berkembang secara utuh, baik intelektualnya, mentalnya, emosinya, maupun pribadinya. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antar guru dan siswa. Secara umum, pembelajaran inquiry mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama itu orientasi. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran seperti menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan agar dicapai oleh para siswa. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada langkah ini, siswa diberi tantangan untuk berpikir mengenai persoalan-persoalan yang mengundang teka-teki. Lalu model yang kedua, model pembelajaran discovery atau discovery learning. Model ini mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum. Dalam konsep perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Brunner menjelaskan bahwa model penemuan merupakan suatu cara untuk menyampaikan ide atau gagasan lewat proses menemukan. Pelaksanaan model ini ada melalui beberapa tahap. Yang pertama, simulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Dan yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, menarik kesimpulan. Kemudian proses pembelajaran yang berbasis project based learning adalah model pembelajaran memberikan kesempatan pada guru untuk mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja project. Metode ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan penekanan kuat pada pemecahan masalah sebagai suatu usaha kolaboratif yang dilakukan dalam
proses pembelajaran pada periode tertentu. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran ini adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu 3 strategi interaksional pembelajaran akidah. Setiap penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar tentunya memiliki kegunaan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diantaranya yaitu A. Mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. B. Strategi pembelajaran aktif berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif. Dan strategi pembelajaran psikomotorik atau keterampilan efektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur. Oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. C. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. D. Sering terjadi selama ini proses pembelajaran yang berlangsung banyak diarahkan kepada proses mendengarkan dan menghafalkan informasi yang disajikan oleh guru. Siswa bersifat pasif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa hanya memperoleh kemampuan intelektual atau kognitif saja. Idealnya, proses pembelajaran itu menghendaki hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Tanpa adanya proses yang namanya belajar, apa yang menjadi tujuan dari kegunaan dari hasil belajar itu tidak dapat berjalan secara efisien dan efektif, atau bahkan belajar tidak menghasilkan perkembangan atau peningkatan apapun pada siswa. Bahkan bila seseorang pendidik salah menyusun strategi belajar, maka bukan tidak mungkin dapat menurunkan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini pada dasarnya dapat diterapkan dalam semua metode pembelajaran perorangan, metode pembelajaran kelompok, dan metode pembelajaran komunitas atau massal. Namun, penggunaan strategi pembelajaran ini akan lebih efektif dalam metode pembelajaran kelompok. Strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya aktivitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didik. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran dilakukan dan dikendalikan oleh pendidik. Strategi ini sangat sesuai untuk pembelajaran akidah akhlak, karena dalam pembelajaran akidah akhlak dibutuhkan strategi yang dapat mengaktifkan guru dan siswa dalam pembelajaran supaya tidak terdapat kekeliruan dalam memahami atau meyakini serta mengamalkan ajaran akidah akhlak. Dalam hal ini dituntut adanya hubungan yang erat antara guru dengan murid, karena suksesnya suatu pendidikan sangat tergantung kepada seberapa besar hubungan kasih sayang yang dijalin oleh seorang guru dengan murid. Hubungan itu dianggap cukup bisa mampu mendorong murid memberikan kepercayaan penuh kepada sang guru, sehingga tidak takut kepadanya. Strategi pembelajaran ini juga memiliki unggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah, pertama, bahan ajar dapat disampaikan secara tuntas oleh pendidik dengan program pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, dapat diikuti oleh siswa dalam jumlah besar. Ketiga, waktu yang digunakan akan tepat sesuai dengan jadwal waktu pembelajaran yang telah ditetapkan. Keempat, target materi pembelajaran yang telah direncanakan relatif mudah tercapai. Adapun kelemahan strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik antara lain, pertama, mudah menimbulkan rasa bosan pada siswa sehingga hal ini dapat mengurangi motivasi, perhatian, dan konsentrasi peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran. Kedua, keberhasilan pembelajaran. Dalam hal perubahan sikap dan perilaku, siswa relatif sulit untuk
diukur karena yang diinformasikan kepada siswa dan perilaku umumnya lebih banyak menyentuh ranah kognitif. Ketiga, kualitas pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan rendah karena pendidik sering hanya mengejar target waktu untuk menghabiskan materi pembelajaran. Kemudian materi yang keempat yaitu metodologi interaksional pembelajaran akidah akhlak di SMP dan SMK. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran atau menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Pembelajaran interaksional yaitu suatu konsep pembelajaran yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama. Dalam pembelajaran interaksional menekankan interaksi dua pihak, yakni dari pendidik pada peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya, dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Sebelum menerapkan suatu metode tertentu, sebaiknya guru telah terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi yang paling tepat, metode apa yang cocok digunakan agar proses pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pendidikan. Ada berbagai macam metode yang dapat dipilih guru dalam kegiatan mengajar, tetapi tidak semua metode dapat dikatakan baik, juga sebaliknya. Jadi, ketepatan memilih suatu metode sesuai dengan tuntutan pembelajaran sangat menentukan kebaikan suatu metode. Dalam proses pembelajaran tentu akan menjadi lebih bermakna jika materi-materi yang diberikan dalam kegiatan belajar disampaikan secara utuh, bukan hanya bagian-bagian yang saja. Metode merupakan komponen dari kurikulum yang amat penting selain tujuan, materi, bahan ajar, dan evaluasi. Karena itu, semakin baik atau tepat metode yang digunakan dalam kegiatan belajar, mengajar, atau pembelajaran, maka akan semakin efektif dalam memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, maka akan terdapat dua kegiatan, yaitu kegiatan guru berupa mengajar sedangkan murid melakukan aktivitas belajar. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar peserta didik bersemangat ketika proses pembelajaran berlangsung. Pada saat mengajar, terjadi penerapan seperangkat teori dan pengalaman yang guru gunakan dalam mempersiapkan program pengajaran yang sistematis. Metodologi atau metode interaksional pembelajaran sebagai berikut. A. Kerja kelompok bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan keterampilan atau kemampuan dalam berperan serta dalam proses kehidupan bermasyarakat cara bidang akademik. B. Pertemuan kelas bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok. Yang C. Simulasi sosial bertujuan untuk membantu peserta didik mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. Baiklah, itu materi yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.